Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menganalisa dari kasus-kasus tentang strategi pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai segmentasi. Pada kasus ini, saya akan menganalisis kasus dari segmentasi pasar sepeda motor Honda Revo di studi kasus Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Di antara produk Honda yang terkenal, Honda Revo merupakan salah satu pilihan yang banyak diminati oleh warga masyarakat. Pada periode Januari hingga Agustus 2017, Revo sendiri menjadi tulang punggung penjualan motor PP Honda di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh PT Honda Prospek Motor atau HPM, kontribusi Revo series dibandingkan motor PP Honda lainnya mencapai 45% melalui penjualan sebanyak 105.287 unit. Model ini juga turut berkembang dan juga berkontribusi secara signifikan sebesar 32% terhadap segmen motor PP yang ada di pasar motor nasional. Melihat posisi produk Honda Revo tersebut dan potensi pengembangan pemasarannya yang ada di masyarakat, maka peneliti itu tertarik untuk melakukan penelitian mengenai segmentasi pasar motor Honda Revo di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Bagi peneliti, Kecamatan Kawangkoan sangat potensial untuk menjadi lokasi segmentasi bagi produk sepeda motor. Apalagi kecamatan ini yang letaknya cukup jauh dari ibu kota provinsi dan juga kabupaten. Kebutuhan akan kendaraan dan sarana transportasi sangat penting. Jika dilihat dari teori segmentasi pasar, maka bagi peneliti di Kecamatan Kawangkoan adalah wilayah yang sangat tepat dan memenuhi kriteria. Hal ini mengingat wilayahnya yang masih sangat heterogen, namun penjualan dan pembelian produk Honda cukup banyak di wilayah ini. Segmentasi pasar dilakukan untuk memilih struktur masyarakat yang heterogen berdasarkan pemenuhan kebutuhan alat transportasi yang menjadi homogen, entah dalam bentuk pembagian menurut umur, menurut status sosial, dan lain sebagainya. Nah, segmentasi pasar motor Revo di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa dilakukan dengan memperhatikan segmentasi geografis, psikografis, demografis, dan juga perilaku. Nah, menurut hasil penelitian, produk pasar yang selama ini menguasai pasar konsumen sepeda motor di Kawangkoan adalah pasar sepeda motor merek Yamaha, Suzuki, Honda, dan juga Kawasaki. Di antara keempat motor tersebut, sebagian besar lebih memilih Honda, lebih khusus lagi Honda Revo, karena terbukti dari hasil penjualannya. Honda menempati urutan tertinggi dari produk Honda Revo ini. Strategi pertumbuhan produk pasar terhadap produk motor merek Honda Revo ini di Kecamatan Kawangkoan adalah dilakukan dengan strategi persaingan dengan melihat kondisi demografis, psikografis, perilaku, dan juga geografis konsumen. Menurut hasil analisa, peluang pasar sepeda motor Honda Revo di Kecamatan Kawangkoan memiliki peluang yang cukup besar pada segi segmentasi demografis. Segmentasi demografi itu sendiri adalah segmentasi pasar yang dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar bagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan juga tingkat pendidikan. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, aku akan bahas mengenai studi kasus targeting dengan judul Analisis Segmentasi dan Penentuan Target Pasar Pelanggan Instansi Rawat Jalan Rumah Sakit Universitas Andalas. Nah, dalam memilih target pasar, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu questionable, sustainable, accessible, dan actionable. Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi target pelanggan, semua segmen menekankan pada kasus-kasus keganasan. Hal ini sesuai dengan segmen peduli kuratif yang terbentuk berorientasi kepada kebutuhan konsumen atas meningkatnya kasus-kasus keganasan, di mana mereka memerlukan sebuah asuransi sebagai pinjaman biaya kesehatan dan pengobatan yang begitu mahal, apalagi penghasilan mereka yang di bawah UMR. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, target pasar Rumah Sakit Universitas Andalas yang tepat adalah pelanggan dengan klaster peduli kuratif. Halo, saya Lukman, dan di sini saya akan mempresentasikan kasus mengenai sub-positioning dalam sebuah produk. Nah, saya sudah ambil salah satu kasus yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, di sini kasusnya adalah bagaimana pengaruh positioning atau bagaimana positioning produk Avanza atau Toyota Avanza di penjualan PT Agung yang ada di Pekanbaru khususnya. Nah, di sini setelah beberapa hal masalah yang sudah dirumuskan, setelah beberapa penelitian yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwasanya mempunyai
5 variabel yang dimana 2 variabel utamanya itu menentukan bagaimana positioning Toyota Avanza di Pekanbaru Riau oleh PT Agung ini. Yaitu yang pertama, kegunaan produknya. Nah, kegunaan produk di sana sudah kebanyakan masyarakat sudah mengerti bahwasanya Toyota Avanza adalah mobil serbaguna dan PT Agung dapat menerapkan positioning tersebut kepada masyarakat sekitar di Pekanbaru. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pada PT Agung untuk penjualan Toyota Avanza berhasil mengenai positioning sebagai apakah produk tersebut dan kegunaan produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai harga, yang di sini dimana harga Toyota Avanza dibilang lebih tinggi atau semakin tinggi dibanding beberapa produk-produk lain yang harganya itu semakin rendah, dan itu mampu menimbulkan suatu branding atau menimbulkan suatu stereotip masyarakat, di mana masyarakat dapat mengingat lebih jelas bagaimana sih Toyota Avanza itu dan apa sih Toyota Avanza itu, sehingga positioning mengenai harga oleh PT Agung di Toyota Avanza dapat dikatakan berhasil pula. Nah, itu salah satu contoh kasus positioning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh kasus diferensiasi produk. Nah, dimana di video sebelumnya kita telah bahas mengenai pengertian diferensiasi produk yang memiliki arti perbedaan satu produk dengan produk yang lainnya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai pengaruh diferensiasi produk dan promosi penjualan terhadap keputusan konsumen dalam pembelian mobil Honda di PT Balindo cabang Lauk. Nah, perusahaan ini memilih strategi diferensiasi atas produknya untuk mendorong terciptanya sebuah keunggulan dalam persaingan. Dengan menerapkan diferensiasi yang baik serta unggul, maka perusahaan kedepannya akan memenangkan persaingan yang ada. Karena hal ini, konsumen akan lebih memilih untuk membeli dan menggunakan suatu produk dari perusahaan yang menerapkan diferensiasi yang baik. Nah, strategi diferensiasi produk Honda ini sudah tepat karena konsumen telah memutuskan untuk membeli produk tersebut. Dikarenakan salah satu konsumen dari PT Balindo cabang Lauk ini membeli mobil Honda karena irit bensinnya dan kehandalan mesin mobilnya di jalanan Indonesia. Nah, ini berarti perusahaan telah sukses dalam melakukan diferensiasi produknya. Nah, kemudian berdasarkan uji secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh yang positif serta signifikan antara variabel diferensiasi produk dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang artinya apabila sebuah perusahaan lebih mementingkan atau lebih mengutamakan diferensiasi produk dalam hal promosi, maka kedepannya konsumen akan lebih memilih produk itu dan penjualan akan semakin meningkat. Halo, ketemu lagi dengan saya Linda Nur Fitria. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang merger dan akuisisi yang telah dilakukan oleh PT Excel Axiata Tbk selama periode tahun 2010 sampai tahun 2018. Nah, setelah dilakukan analisis terhadap manajemen keuangannya menggunakan beberapa variabel, diantaranya variabel current ratio, return of asset, return on equity, earning per share, net profit margin, dan juga menggunakan variabel debt to equity, ternyata perusahaan itu mengalami peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas manajemennya, sehingga laba atas penjualannya itu meningkat. Nah, hal tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi pemilik perusahaan, bagi perusahaan sendiri, dan juga para pemegang saham. Nah, sehingga perusahaan itu memiliki kemampuan yang tinggi untuk membayar kewajibannya. Nah, di samping banyak keuntungan tersebut, tetapi aktivitas merger dan akuisisi tersebut itu belum berdampak pada likuiditas perusahaan, padahal likuiditas perusahaan itu sangatlah penting bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Jadi, bagi perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi tentunya harus sangat berhati-hati, terutama dalam menentukan targetnya. Karena aktivitas tersebut itu belum tentu membawa dampak yang positif bagi perusahaan. Jadi, ada
beberapa hal yang harus dilakukan dan juga harus diriset. Kenapa perusahaan tersebut memilih mengakuisisi perusahaan itu? Tentunya perusahaan yang akan diakuisisi itu harus manajemennya itu harus baik, perusahaannya harus dalam keadaan baik juga, sehingga nantinya dapat bersinergi dan juga membawa keuntungan yang optimal untuk perusahaan itu sendiri. Nah, sampai di sini pembahasan saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Akbar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang diversifikasi produk dari sebuah studi kasus kepada PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia cabang Makassar. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwasanya diversifikasi produk memiliki pengertian yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru dalam rangka mengejar pertumbuhan produk, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan juga fleksibilitas daripada produk tersebut. PT InHealth Indonesia telah membuat beberapa produk baru, yang mana produk baru tersebut diluncurkan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat atau keadaan konsumennya, dan juga mempertimbangkan keadaan teknologi pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh PT InHealth Indonesia dengan meluncurkan produk baru, dengan membuat produk baru tersebut, itulah yang disebut dengan diversifikasi produk atau penambahan produk dengan tujuan untuk menambah keuntungan daripada penjualannya. Kemudian strategi yang digunakan oleh PT InHealth Indonesia yaitu strategi diversifikasi konsentris, yang mana strategi ini dalam pembuatan produk barunya itu mereka menggunakan analisis atau penyesuaian produk baru itu dengan keadaan teknologi yang berlaku pada saat itu. PT InHealth sendiri sudah menerapkan hal itu dengan menggunakan strategi diversifikasi konsentris ini. Kemudian produk baru daripada PT InHealth Indonesia adalah InHealth Managed Care, kemudian InHealth Indemnity, kemudian InHealth Group Term Life, kemudian InHealth Personal Accident, dan InHealth Endowment, yang mana ketiga atau beberapa produk baru tersebut memiliki kesamaan dalam sifatnya, yaitu sebagai produk asuransi yang memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif, yaitu yang promotif, yang preventif, yang kuratif, dan juga yang rehabilitatif. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.